1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami dan kami mau nyatakan bahwa kami mau berani melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin kami sedang di dalam badai kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan, ke depan kami harus melangkah kemana Tuhan. Mungkin kami takut Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau belajar Tuhan, untuk berserah kepadamu. Dan kami mau percaya hanya kepadamu. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu. Engkau penolongku, penjagaku, Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian bagimu.
Yesus, kami percaya. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Engkau penolong, yes Lord Jesus. Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang kami perlu Tuhan. Oh Yesusku, segala pujian bagimu. Engkau penolongku, penjagaku. Engkau pengharapan di hidupku. Yesus, Engkau yang ku perlu. Oh Yesusku, segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali meskipun secara online. Pada kesempatan kali ini tentu saja mungkin sudah terlambat atau belum ya. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun yang baru ini kita semua memiliki semangat yang baru, terus menaruh pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Di bulan Januari ini kita akan memulai suatu tema yang baru dan ini akan menjadi tema sepanjang tahun ini, yaitu Unbreakable. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena kita tahu bahwa mungkin saat ini kondisi saudara dan mungkin kondisi saya juga, kita mungkin ada yang mengalami patah semangat, kita mungkin letih, lesu, capek dengan keadaan yang terjadi hingga saat ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berkurang pendapatannya, ada yang kehilangan keluarganya mungkin karena COVID-19 atau apapun yang saudara alami. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa tinggal tetap dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Dan di minggu ini kita akan membahas tema kita adalah Unbreakable Foundation. Bagaimana kita memiliki fondasi yang tidak terpatahkan, yang terus membuat kita melekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengajak saudara untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan hati saudara. Kita buka pikiran kita undang Roh Kudus untuk masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita doakan doa favorit kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama sambut kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, firman kita hari ini cukup panjang, diambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 28. Saya akan bacakan secara cepat, dikatakan seperti ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan akan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku itu dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, ayat ini mungkin, bab ini mungkin panjang, tapi kita akan membahas apa yang dimaksud, bagaimana kita memiliki fondasi yang benar, yang tidak akan terpatahkan, yang tidak akan terkalahkan, terutama oleh kondisi saat ini. Kondisi yang tidak menentu. Beberapa orang yang saya dengar perkataannya, mereka mengatakan, oh pandemi ini baru akan berakhir di akhir tahun 2021. Tapi ada lagi yang berkata, oh akan segera di pertengahan tahun ini akan selesai. Bahkan ada yang bilang, bahkan 2021 pun pandemi ini belum akan berakhir. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita tetap memegang teguh pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana setiap kita tetap berani untuk mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap bersyukur dan aku akan tetap berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya fondasi dalam kehidupanku. Bagaimana kita memiliki fondasi yang benar di dalam Tuhan? Bagaimana kita memiliki pandangan yang benar tentang iman kita? Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, saat ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami. Kami bawa setiap hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah saat ini Engkau buka setiap hati dan pikiran kami. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap kami supaya kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan Engkau yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Sekali lagi kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya kebenaran firman Tuhan akan membebaskan kita pada hari ini. Saudara,
Pada waktu saya tinggal di Surabaya, waktu itu saya ingat saya masih SMP, masih muda banget meskipun sekarang juga masih muda. Jadi suatu ketika saya jalan-jalan di suatu daerah, dan daerah itu terkenal akan toko sepatu dan banyak sekali orang yang berjualan, bahkan tidak hanya ada toko tapi di depan pun ada orang-orang yang berjualan sepatu, khusus di sana, khusus penjual sepatu. Kemudian waktu saya jalan-jalan, saya tertarik, saya melihat ada sebuah sepatu dengan merek yang cukup terkenal. Ya, saya tahu waktu itu harganya itu ratusan ribu rupiah dan saya tidak sanggup waktu itu membeli dengan harga sebesar itu. Tapi iseng-iseng saya coba beranikan diri, saya datang ke penjual sepatu tersebut, saya melihat-lihat sepatunya dan saya lihat persis sekali. Ini seakan-akan bahwa sepatu ini adalah sepatu yang asli. Saya iseng tanya kepada penjualnya, "Pak, harganya berapa?" Kemudian penjualnya menyebutkan angka, "Oh, ini harganya sekitar 200 ribu. Wah, waktu itu saya iseng-iseng, kemudian saya bilang, "Ya udah 35 ribu lah, Pak." Kemudian penjualnya tentu saja tidak langsung mengiyakan, tapi nggak bisa, ini harganya, modalnya nggak sampai segitu. Kemudian saya pura-pura meninggalkan penjual itu dan kemudian saya dengar sayup-sayup penjual itu memanggil saya, "Udah balik, tambah 5 ribu lah, jadi 40 ribu, nggak bisa Pak 35 ribu. Singkat cerita akhirnya saya deal di harga 35 ribu. Saudara bayangin harga yang dijual seharga 200 ribu, saya tawar 35 ribu, tapi sebenarnya tidak ada keinginan bagi saya untuk sungguh-sungguh beli. Tapi waktu itu orang tua saya pernah bilang, "Kamu hati-hati kalau nawar. Kalau sampai kamu nawar, kemudian penjualnya memberikan kamu harga segitu, kamu harus beli. Kalau enggak, kamu akan terjadi sesuatu kepada kamu." Akhirnya saya terpaksa membeli sepatu itu dan saya bawa pulang. Saya coba pakai, saya coba bawa jalan, dan tahukah saudara apa yang saya alamin? Bahwa kaki saya sampai terkelupas karena bahan sepatu itu tidak sama seperti yang asli. Dan tidak butuh waktu lama, beberapa minggu setelah itu, setelah saya pakai, sepatu itu solnya terlepas. Apa maksud cerita saya pada hari ini? Bahwa kadangkala kita mencari sesuatu yang murah. Kita mencari sesuatu yang bagi kita itu mudah untuk didapatkan. Tapi sama seperti sepatu. Apa yang membedakan harga satu sepatu dengan sepatu yang lain, meskipun modelnya sama, meskipun mereknya kelihatannya sama, tapi kualitasnya berbeda, saudara. Bagaimana juga dengan iman kita? Pertanyaan kita adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan unbreakable life, unbreakable faith di dalam kehidupan kita? Karena mungkin ada dua hal yang salah yang selama ini kita dapati. Yang pertama adalah first warning. Mungkin kita selama ini menemukan pintu atau mencari pintu yang salah, false gate. Itulah kenapa di ayat yang ke-13 dan 14 saya akan bacakan lagi. Tuhan Yesus mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya." Tuhan Yesus mengatakan bahwa pintu yang membawa kita kepada kehidupan itu sempit. Kontradiksi, karena kita pernah mendengar cerita seperti ini. Saya mungkin saudara juga pernah mendengar cerita ini. Ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, seberapa besar Engkau mengasihi aku?" Dan Tuhan Yesus mengatakan, dia tergantung di atas kayu salib dan dia merentangkan tangannya dan berkata, "Sebesar ini," kemudian dia wafat. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, betul dia ingin menyelamatkan kita semua, orang-orang yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini. Kasihnya begitu besar, itulah kenapa dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan
putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita memperoleh keselamatan. Tapi bukan berarti kasih yang besar itu hanya kita dapat begitu saja tanpa kita memelihara keselamatan yang sudah diberikan seperti itu. Itulah kenapa kita juga menjumpai banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Ada yang semata-mata mendasarkan imannya hanya pada kasih karunia, kemudian memberikan contoh. Bukankah betul pada waktu Yesus disalib, ada dua penjahat. Yang kita tahu satu penjahat yang berkata, Tuhan kalau engkau berkenan, bawa aku ke Firdaus. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sebegitu mudahnya dan kemudian itu yang kita terima begitu saja. Memang betul, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita menyatakan diri kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kemudian kita bisa hidup seenak-enaknya dan berkata bahwa Tuhan mengerti aku lemah, Tuhan mengerti aku manusia, tanpa kita melakukan pertobatan setiap hari. Karena kita tahu saudara, kita ini lemah. Kita cenderung jatuh di dalam dosa. Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan saya yang membawakan firman seperti ini, kemudian leader-leader yang mungkin ada di komunitas LOJF atau para romo di gereja kita juga, tidak ada yang pernah bisa terlepas dari dosa atau kesalahan. Kita sangat-sangat mengerti hal tersebut. Itulah kenapa gereja memiliki yang namanya sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Di mana Bapak Paus sendiri memberikan contoh bahwa setiap hari dia melakukan pengakuan dosa. Saudara bayangkan bagaimana dengan kita. Nah, kembali kepada apa yang kita bahas pada hari ini. Kalau kita melihat di Yohanes 4 ayat 5 sampai 43, mungkin saudara pernah membaca atau saudara pernah mendengar kisah mengenai Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria di pinggir sumur. Kita tahu Yesus adalah orang Yahudi, sedangkan wanita Samaria dianggap oleh orang Yahudi adalah orang yang berdosa. Itulah kenapa wanita Samaria mengerti posisinya. Dia menjadi orang yang dianggap berdosa, dikucilkan. Dia mengambil air itu pada waktu tengah hari, di mana tidak ada orang di sana. Singkat cerita, dikatakan seperti ini. Sekarang Yesus berkata kepada wanita itu, wanita Samaria itu, pergilah dan panggil suamimu dan kemudian kembali kemari. Aku tidak punya suami, katanya. Jawabanmu benar, kata Yesus. Tetapi dulu engkau pernah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu memang bukan suamimu. Yesus mengerti bahwa wanita Samaria ini kawin cerai sebanyak 5 kali, kemudian sekarang sedang kumpul kebo dengan pria yang bukan suaminya. Yesus tahu bahkan sebelum wanita itu mengatakannya. Yesus tahu kondisi saudara dan saya. Seringkali kita mungkin berusaha terlihat bagus di hadapan orang. Kita menyembunyikan ada sisi yang gelap di dalam setiap diri kita, setiap pribadi kita, yang kita berusaha supaya orang lain tidak mengetahuinya. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tetap berkenan pada kita, tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali dan bertobat. Kemudian saudara juga tahu Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus, seorang pemungut cukai yang memungut cukai lebih dari apa yang seharusnya untuk keuntungannya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak datang dan menghakimi. Tuhan Yesus menjadi sahabatnya, tinggal bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia dan para pemungut cukai yang lain. Tapi dari 2 kisah itu, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita mau memperbaiki kehidupan kita. Wanita Samaria, Sakeus, mereka mengalami pertobatan, saudara. Banyak yang menyalahartikan mengenai
iman kepada Kristus bahwa sesuatu yang bisa kita permainkan atau kita menganggap bahwa kalau kita mengikut Yesus, hidup kita pasti semuanya akan enak. Kalau kita mengikut Yesus, hidup kita akan melimpah. Itulah kenapa banyak pengajar-pengajar yang menyalahgunakan hal seperti ini. Karena apa? Mereka mengajarkan mengenai prosperity, mengenai kemakmuran, mengenai kesembuhan. Dan begitu banyak orang yang mencari hal tersebut, betul? Seringkali mungkin juga kita seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, itu karena ada maunya. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah betul pintu yang kita pilih? Karena bisa jadi kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman, kita mencari hanya yang kita mau dengar. Seringkali kita tidak berusaha mencari kebenaran, tapi kita mencari pembenaran atas apa yang kita mau, atas apa yang kita ingini, atas apa yang kita ketahui. Itulah kenapa banyak sekali orang yang kecewa atau orang yang tidak senang ketika kebenaran itu mulai dinyatakan. Ketika pintu yang sesungguhnya itu dinyatakan. Itulah kenapa Yesus melambangkan bahwa pintu yang menuju kepada kehidupan itu sempit dan tidak banyak orang yang mendapatinya. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang suka untuk dibentuk. Karakter kita seharusnya ketika kita percaya bahwa Yesus adalah pintu. Dikatakan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menuju kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu sudah ada di firman, saudara. Kita menamakan diri kita pengikut Kristus. Tapi kita tidak mau seringkali memikul salib. Menyangkal diri dan mengikut Yesus sungguh-sungguh. Kita hanya mencari apa yang menguntungkan bagi kehidupan kita. Ketika nasihat, ketika firman Tuhan yang kita rasa tidak sesuai dengan pendapat kita, kita tidak mendengarkan, kita hanya mencari berkat, kita hanya mencari keuntungan. Seringkali kita menganggap Tuhan Yesus itu seperti Aladin, jin Aladin, yang selalu harus mengabulkan apa yang kita mau. Demikian juga mungkin kondisi seperti ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Sesungguhnya kita tidak berdaya saat ini. Ini adalah waktu yang tepat bagi saudara dan saya untuk kita bertobat dan memperbaiki diri kita. Di awal tahun ini, mari kita benar-benar memperbaiki diri kita. Kita tahu bahwa pintu yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Kemudian warning yang kedua, second warning adalah false foundation. Fondasi yang salah, saudara. Berbicara mengenai fondasi. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, yang pertama kita harus perhatikan adalah fondasi. Semakin tinggi bangunan itu, maka fondasinya harus semakin kuat, harus semakin dalam. Terutama di daerah Jakarta dan daerah-daerah yang rawan gempa. Itu sangat-sangat diperhatikan apalagi ketika mereka membangun sebuah bangunan yang tinggi. Mereka harus perhatikan benar-benar fondasi dasar dari bangunan tersebut. Bagaimana bangunan tersebut akan tahan akan sekian skala Richter supaya ketika gempa bumi terjadi itu tidak sampai menghancurkan bangunan tersebut, saudara. Bangunan berbicara juga mengenai bangunan kehidupan kita. Ayat 24-28, Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dikatakan, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika turun hujan dan datang banjir lalu angin melanda rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan batu itu sendiri berbicara mengenai Tuhan Yesus. Sudahkah hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita,
seluruh aspek kehidupan kita didirikan di atas batu itu. Didirikan di atas dasar yang solid, yang benar. The right foundation, that is Jesus. Maka kalau saudara dan saya melakukan benar-benar seperti itu, dikatakan ketika turun hujan, ketika datang banjir, ketika angin sekuat apapun melanda bangunan kehidupan kita, melanda rumah tangga kita, apapun masalah yang saudara alami saat ini. Apalagi ekonomi saudara mungkin saat ini yang begitu bermasalah. Percayalah bahwa rumah kita, kehidupan kita tidak akan rubuh sebab kita didirikan di atas fondasi yang benar. Sedangkan sebaliknya, setiap orang yang mendengarkan firman, kebenaran, tapi tidak melakukan, karena kita memilih-milih apa yang kita mau lakukan. Padahal kita tidak bisa memilih. Firman Tuhan ini semua adalah kebenaran. Kita nggak bisa milih ayat favorit cuma 1-2 aja. Tapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali saya pernah mendengar ketika saya memberitakan firman pada waktu itu. Saya ada inputan, ada beberapa orang yang bilang bahwa itu kan untuk Ko David. Aku gak bisa ngelakuinnya. Gak semua orang bisa melakukan itu. Saudara suka atau tidak suka, tugas saya adalah hanya mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan tugas saudara dan saya juga adalah untuk melakukannya. Terlepas apapun kondisimu, ini merupakan sebuah keharusan kalau saudara ingin memiliki unbreakable foundation. Kalau saudara ingat ketika para murid bersama-sama dengan Yesus di dalam sebuah kapal di Danau Galilea, dan pada waktu itu terjadi angin ribut, badai yang begitu luar biasa. Murid-murid ketakutan. Mereka takut apa? Mereka takut tenggelam, mereka takut mati, saudara. Dan ketika mereka dalam kondisi yang tidak menentu seperti itu, mereka tidak tahu kapan badai itu berlalu. Mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka. Mereka khawatir. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendapati Yesus tidur. Berapa banyak dalam kehidupan kita, seringkali kita menganggap Yesus tidur dan tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita. Tapi ketika saya membaca bacaan tersebut, saya tahu, sekalipun Yesus tidak bangun dan menenangkan badai, sekalipun kelihatannya Yesus tidak membuat masalah itu berhenti dalam hidup saya, tapi ketika Yesus ada di dalam perahu itu, maka perahu itu tidak akan pernah tenggelam. Ketika Yesus ada di dalam kehidupan keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, dalam setiap apapun yang kau lakukan, perahu kehidupanmu tidak akan pernah tenggelam. Amin, saudara. Satu kalimat yang saya ingin sampaikan untuk menutup firman kita pada hari ini adalah choose only Jesus. Boleh saudara ulangi bersama-sama? Choose only Jesus. Pilihlah Yesus sebagai satu-satunya fondasi di dalam kehidupanmu. Karena di dalam Dia kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan sekali lagi saya seringkali mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Kekayaan, ketenaran, apapun yang kita miliki, ini hanya sementara. Ada kehidupan yang lain yang menanti kita. Dan itu adalah pilihan bagi saudara dan saya. Apakah kita memilih kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus? Atau mungkin kita happy di dunia ini, tapi kita nanti mengakhirinya dengan kematian. Itu adalah pilihan bagi kita semua. Mari kita mau berdoa bersama saat ini untuk menutup firman Tuhan. Kita arahkan hati lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh melalui tahun 2020 yang kami rasa begitu berat,
dalam setiap aspek kehidupan kami, baik itu keluarga kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, relasi kami. Gampang bagi kami Tuhan untuk mengeluh, untuk kami menjauh dari Engkau. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah fondasi yang sejati, yang akan membawa kami kepada kehidupan, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Ajar kami pada sore hari ini untuk kami boleh sungguh-sungguh memegang pengharapan kami, menaruh pengharapan kami, menaruh hidup kami hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memiliki seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu itu tidak hanya untuk kami dengar, atau tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi yang Engkau ingini adalah bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang melakukan banyak mujizat di dalam nama-Mu yang akan diselamatkan, tapi setiap orang yang melakukan kebenaran-Mu. Kami mau Roh Kudus, Engkau menguatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami menaikkan segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, semoga firman yang saya bagikan hari ini boleh menjadi kekuatan, menambah pengharapan saudara terus melekat kepada Tuhan. Ya, di awal tahun ini sampai di masa depan kita terus melekat kepada Sang Pokok Anggur yang benar. Mari saat ini saya undang saudara bersama-sama dengan tim pujian. Kita boleh menaikkan pujian pengharapan kita kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Dia yang akan memberkati kehidupan kita. Amin.